Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nuha Rahmatun Solihah dari Manajemen B 2019 dengan NIM 73114191138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, yaitu mengenai implementasi konsep dasar akuntansi manajemen, perilaku biaya, dan analisis biaya volume laba pada usaha mikro kecil kayu kuki. UMKM Kayu Kuki merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi mebel atau furniture custom yang berbahan baku utama berupa kayu. Kayu Kuki pertama kali didirikan pada tahun 2013 oleh seorang lulusan sastra Inggris yang bernama Muhammad Dwi Waldani. Saat ini, Kayu Kuki beralamat di Jalan Jakapati RT 6 RW 1, Margamulya, Kerandegan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Semua furniture yang diproduksi oleh Kayu Kuki merupakan request dari customer, mulai dari model, jenis kayu yang digunakan, hingga finishing. Perusahaan menerima segala bentuk pesanan yang diminta oleh customer. Namun, ada beberapa produk yang paling sering diproduksi, yaitu berbagai macam rak seperti rak pot, rak piring, dan sebagainya, TV kabinet, meja, kursi, dan kitchen set. Selama bulan November, Kayu Kuki telah berhasil menyelesaikan 6 pesanan dengan rincian biaya produksi sebagai berikut. Sehingga total biaya produksi secara keseluruhan berjumlah Rp6.466.450. Biaya produksi tersebut terdiri atas 3 biaya. Yang pertama yaitu bahan baku langsung yang terdiri atas papan kayu mahoni dan jati sabrang. Kedua, biaya tenaga kerja langsung sebanyak 2 karyawan produksi dan juga overhead pabrik yang berisi bahan baku penolong seperti paku, skrup, lem fox, amplas, wood filler propan, propan clear, dan juga talc. Selanjutnya, Kayu Kuki menetapkan harga jual dengan cara menambahkan biaya produksi dengan margin keuntungan, di mana margin keuntungan setiap pesanan berbeda-beda, disesuaikan dengan tingkat kerumitan dan juga jangka waktu pengerjaan. Ada 3 jenis klasifikasi margin keuntungan yang ditetapkan oleh perusahaan, yaitu 10%, 15%, dan 20%, dengan masing-masing tingkat kerumitan rendah, sedang, dan juga tinggi. Selanjutnya kita dapat mengetahui laporan laba rugi dari Kayu Kuki per November 2021, di mana total penjualan sebesar Rp7.600.560, kemudian harga pokok Rp6.466.450, sehingga diketahui laba kotor sebesar Rp1.134.110. Kemudian laba kotor tersebut dikurangi dengan biaya operasional sejumlah Rp397.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa UMKM Kayu Kuki menghasilkan laba sebesar Rp737.110 selama bulan November 2021. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh penulis pada usaha Kayu Kuki, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan telah menerapkan konsep dasar akuntansi manajerial pada kegiatan operasional mereka. Meskipun usaha Kayu Kuki tergolong sebagai usaha mikro, tetapi mereka menyadari pentingnya akuntansi manajerial dalam usaha mereka. Selain itu, perusahaan juga menerapkan high flow method dalam memisahkan biaya campuran ke dalam biaya variabel dan tetap. Meskipun demikian, tentu masih ada keterbatasan dalam penerapan konsep dasar akuntansi manajerial yang diterapkan oleh Kayu Kuki. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ada beberapa alternatif yang penulis sarankan. Yang pertama, perusahaan sebaiknya menyertakan biaya overhead lain seperti penyusutan peralatan dan biaya pemeliharaan alat pada laporan laba rugi mereka, sehingga ada alokasi untuk kedua akun tersebut. Kedua, perusahaan sebaiknya menetapkan standarisasi penggunaan listrik agar lebih sistematis dalam menentukan besaran tiap pesanannya. Ketiga, perusahaan sebaiknya lebih tertib administrasi lagi dan mencatat semua transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Perusahaan juga sebaiknya melakukan pelaporan atas keuangan mereka agar mengetahui kinerja keuangannya selama periode berjalan. Yang keempat,
perusahaan sebaiknya menetapkan standarisasi atas margin keuntungan yang akan diambil per pesanannya, sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Dan yang terakhir yaitu, perusahaan sebaiknya meningkatkan marketing mereka untuk mendapatkan jangkauan market share yang lebih luas, misalnya dengan memanfaatkan sosial media. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nuha Rohmatun Solihah dari Manajemen B 2019. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.